Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan berkah, bulan penuh pengampunan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan kita harus banyak-banyak bersyukur betapa saudara-saudara kita yang mereka ingin sekali bertemu dengan bulan Ramadan, berharap bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata tidak kesampaian, sudah Allah ambil duluan. Maka untuk itu kita sekarang banyak-banyak bersyukur. Semoga kita dari hari pertama ini sampai nanti terakhir, sampai nanti Idul Fitri, kita diberi kekuatan, diberi kemudahan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita sedikit tausiah 5 menit ya, buat menambah ilmu. Kita bahas sekarang tentang makan sahur ya. Makan sahur itu hal yang sangat disunahkan di dalam syariat Islam. Ini menurut kesepakatan para ulama itu punya sunnah. Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan dan mengabarkan bahwa terdapat berkah pada makan sahur bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat mereka. Maka Rasulullah SAW disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Bukhari dan Muslim, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat berkah. Dan disunahkan kita makan sahur diakhirkan ya. Jadi kalau makan sahur itu diakhirkan, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW memulai makan sahur dalam selang waktu pembacaan 50 ayat yang tidak panjang dan tidak pendek. Jadi panjang kalau baca 50 ayat, nah itu berapa waktunya? Itu sebelum masuk adzan subuh. Disebutkan hadis dari Zaid bin Sabit dari Bukhari dan Muslim, kami makan sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami bangkit untuk mengerjakan sholat. Saya Anas bin Malik yang meriwayatkan dari sini bertanya kepada Zaid, berapa lama jarak antara keduanya, yaitu antara sahur dan adzan subuh? Maka Zaid menjawab, sepanjang pembacaan 50 tahun. Kalau 50 tahun, 50 ayat. Berapa kira-kira kalau 50 ayat? 15 menitan ya, setengah jam lah untuk kita tidak buru-buru ya. Tergantung kita makannya. Kalau kita makannya cepat ya sebentar, tapi kalau makannya itu lambat, kan ada orang yang makannya bisa cepat, paling setengah. Berarti imsa itu masih bisa ya. Jadi imsa itu hanya hati-hati saja. Itu belum masuk adzan subuh, belum masuk fajar salat. Dan makanan yang dikonsumsi saat sahur, apa yang paling bagus? Seluruh makanan itu boleh dikonsumsi selama dia halal. Tapi ya, yang dikonsumsi sebaik-baik makanan yang dikonsumsi seorang mukmin saat sahur adalah kurma. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Dawud, nikmat sahurul mukmin at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Beda dengan kalau sahur siapkan kurma. Kalau saya makan kurma aja udah cukup gitu. Kurma, susu ya. Kalau misalnya sahur malas ya, biasanya kan mau makan, habis makan nasi kadang perutnya malas sakit, apalagi baru bangun belum siap semua. Tapi kalau makan kurma, insya Allah aman. Dan itu sebaik-baik makanan.
Kemudian bagaimana kalau bolehkah kita menelan makanan atau minuman bila waktu sahur telah berakhir? Ya. Hal ini disebutkan fatwa lajnah daimah yang diketahui oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, juga fatwa Syekh dan beberapa ulama, ya, bahwasanya hal ini tidak dibolehkan kita menelan atau memakan makanan yang kita makan kalau sudah masuk adzan subuh. Adapun hadis Abu Dawud, Imam Ahmad dan selainnya yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mendengar panggilan adzan padahal bejana masih berada di tangannya, yang ia masih sedang minum, janganlah ia meletakkan bejananya sebelum menyelesaikan hajatnya terhadap bejana tersebut. Hadis ini lemah atau dhaif, sehingga tidak bisa dipakai untuk sandaran. Itu diantara seputaran makan sahur. Jadi siapkan selalu kurma karena itu sebaik-baik makan sahur, dan lebih baik diakhirkan. Ya, kalau di adzan pertama, adzan subuh itu sebenarnya ada dua, ya. Adzan pertama dan adzan kedua. Adzan pertama itu membangunkan orang yang sedang tidur. Biasanya digunakan untuk sholat malam atau makan sahur. Kemudian ketika adzan kedua, adzannya Umi Maktum, itu baru masuk adzan yang subuh fajar shodiq. Kalau adzannya Bilal, itu adzannya ketika fajar katib, sebelum fajar shodiq. Kalau adzan subuh itu setelah fajar shodiq, kemudian baru adzan subuh. Barakallahu fiik. Subhanahu wa ta'ala. Kita punya doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi wa iqtada atharahu ila yaumil din, amma ba'd. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang senantiasa Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi hamba-Nya, khususnya waktu yang sangat mulia, kesempatan yang sangat berharga untuk hamba-hambanya agar mereka bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita setiap tahunnya, setiap jamnya, setiap detiknya kesempatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berbanyak bersyukur, menggunakan kesempatan untuk senantiasa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang Allah muliakan, sungguhnya manusia di muka bumi ini terbagi menjadi dua, bagaimana Rasulullah SAW sabdakan di hadisnya, "Kullun nasi yaghdu, faba'ilun nafsah, famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia, setiap harinya mereka menjual dirinya. Di antara mereka ada yang berhasil memerdekakan dirinya, dan di antara mereka juga ada yang membinasakan dirinya sendiri. Manusia di dalam hadis ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang sangat beruntung bagi orang-orang yang berhasil memerdekakan dirinya, yaitu memerdekakan dirinya dari persembahan setan, dari godaan setan, dari godaan hawa nafsu yang senantiasa membuat kita melakukan hal-hal yang dimukai Allah Subhanahu wa taala.
Bagi mereka orang-orang yang berhasil mencegah dirinya, berhasil menahan dirinya dari godaan setan yang tertutup dan hawa nafsu yang memerintahkan kita untuk melakukan hal yang dibenci, maka mereka orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, di dalam puasa ini 30 hari Allah memberikan kita kesempatan untuk berlatih agar nanti setelah Ramadan kita bisa menahan diri kita untuk senantiasa terbebas dari godaan setan yang tertutup dan hawa nafsu. Untuk golongan yang kedua, di dalam hadis ini mereka orang yang membinasakan dirinya. Mengapa mereka membinasakan dirinya? Karena mereka jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan. Mereka senantiasa bermaksiat, mereka senantiasa menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Oleh karena itu, para hadirin yang berbahagia, kita mempunyai dua pilihan sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabdakan tadi. Entah kita ingin memerdekakan diri kita sendiri, yaitu dekat kepada Allah, dan ini yang sangat dianjurkan, yang semestinya kita harus pilih menjadi orang-orang yang beruntung tadi. Atau naudzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang kedua, golongan yang kedua, yaitu golongan yang membinasakan dirinya sendiri dengan lalai dan jatuh di dalam kemaksiatan. Naudzubillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Marilah kita di bulan puasa ini, kesempatan yang masih panjang ini, kita di awal puasa ini, kita memperbarui niat lagi, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti di akhirat dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren lah apa loh ya? Kita pulang dulu teman-teman, besok tarawih lagi ya sama keluarga ini. Dah, bye-bye. Halo teman-teman, aku barusan pulang dari terawih di Masjid Al-Falah nih. Udah selesai mau pulang, yuk pulang dulu, dadah.